Saudara-saudaraku dan para pecinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azuma syanuh. Di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, Al-Habib Abdullah Ba'ala Al-Haddad rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih, memberikan mutiara nasihatnya kepada kita. Beliau mengatakan, wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, semoga Allah menjadikan kita dan kalian semua termasuk orang-orang yang sedemikian bagus dan indah hatinya, orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah secara zahir dan batinnya, diberikan istiqamah oleh Allah untuk senantiasa berkeyakinan yang benar dan mengamalkan itu kebenaran. Apa nasihat daripada Al-Habib Abdullah Ba'ala Al-Haddad rahimahullahu ta'ala? Bahwa di antara hal penting bagi setiap jiwa yang beriman adalah menjaga hati dan segenap raga anggota tubuhnya, mengerahkan perhatian untuk merawatnya, menjaganya, agar tidak terjerumus kepada apa yang menjadikan murka Allah kepadanya. Memeliharanya agar tidak terperangkap kepada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengerahkan tenaga untuk bisa memperlakukan hati dan segenap jiwa raganya dengan sesuatu yang menjadi kecintaan Allah, dengan sesuatu yang akan menghantarkannya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Isra ayat 36, Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala berfirman, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Dia Sang Pencipta yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Al-Habib Abdullah Ba'ala Al-Haddad menjelaskan betapa hati dan segenap raga kita ini merupakan nikmat-nikmat Allah yang luar biasa kepada kita sebagai hambanya, saudaraku. Maka siapa yang memperlakukan hati dan raganya untuk senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala, menghiasinya dengan apa yang menjadi kesukaan dan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengarahkannya kepada tujuan diciptakannya, maka sungguh orang yang sedemikian betul-betul telah mensyukuri nikmat Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia sungguh menjaga kehormatannya, sungguh ia telah memperlakukan indah terhadap dedikasi kepada Tuhannya. Ia akan memiliki balasan orang-orang yang bersyukur, pahala daripada orang-orang yang telah berlaku baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang telah berlaku baik. Tetapi sebaliknya, saudara-saudaraku, Al-Habib Abdullah Ba'ala Al-Haddad mengingatkan kita, siapa yang begitu saja melepas hatinya, raganya, untuk tidak tunduk patuh kepada perintah Sang Penciptanya, ia membiarkannya begitu saja, ia menyia-nyiakannya begitu saja, tidak merawat, menjaganya untuk mengarahkannya kepada taat kepada Allah. Apa kata Al-Habib Abdullah Ba'ala Al-Haddad? Faqad kafara ni'matallahi fiha, sungguh ia telah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala dalam hal hati dan segenap anggota tubuhnya. Justru ia akan berhak untuk mendapatkan celah dan siksa
dari Allah Subhanahu tabaraka wa taala karena tidak memperlakukannya sesuai peruntukannya. Bahkan kelak hati dan segenap anggota tubuhnya tadi itu akan menjadi saksi di hadapan Allah karena maksiat-maksiat yang dikerjakannya. Di dalam surat An-Nur ayat 24 Allah berfirman, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Pada hari tangan-tangan mereka, lidah-lidah mereka, kaki-kaki mereka akan bersaksi kepada Allah atas apa yang telah mereka lakukan. Dalam surat yang lain, surat Yasin ayat 65 Allah berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini mulut-mulut mereka akan dibungkam. Justru yang akan bicara kepadaku adalah tangan-tangan mereka. Kaki-kaki mereka akan bersaksi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang telah mereka lakukan. Oleh karenanya, tidak ada sesuatu yang lepas daripada tanggung jawab. Maka sebagai jiwa yang beriman, hendaknya kita jaga dari segenap tubuh kita, wabil khusus adalah hati. Karena hati itu adalah pokok daripada raga kita, dan ia akan menjadi amir, pengendali bagi kita semua. Dan pada hati itu nanti akan berkisar kebaikan dan ketidakbaikan dari jiwa raga kita. Sebagaimana sabda daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalb." Ketahuilah bahawa sesungguhnya pada tubuh kita itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh kita akan menjadi baik. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Sedangkan yang dimaksud dengan anggota tubuh lainnya yang mesti kita jaga adalah anggota tubuh kita yang 7. Ada mata, ada telinga, ada lidah kita, ada perut kita, ada farji kemaluan kita, ada tangan dan kaki kita. Berhati-hatilah bagaimana kita menjaga mata yang merupakan nikmat Allah yang besar bagi kita hambanya. Allah menciptakannya agar kita bisa melihat keajaiban-keajaiban ciptaan Allah di bumi dan langitnya, sehingga kita akan semakin ma'rifah, menambah keyakinan kita kepada Sang Pencipta kita Allah Subhanahu tabaraka wa taala, semakin memupuk ketaatan kita dan khidmah dedikasi kita sebagai seorang hamba kepada Sang Penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan mata itu pula kita akan mendapatkan pencerahan agar kita keluar daripada kegelapan, dan dari mata itu pula kita bisa menunaikan hajat-hajat kita. Maka jika kita memperlakukan mata, mempergunakannya pada apa yang telah Allah tujukan daripada penciptaan itu mata, maka kita akan menjadi jiwa yang senantiasa taat kepadanya, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, saudaraku, jika kita memperlakukan mata, mempergunakannya pada hal yang diharamkan oleh Allah, melihat perempuan-perempuan yang tidak halal, melihat gambar-gambar indah dengan dorongan syahwat, sungguh ia telah durhaka dan betul-betul berani kepada siksa dan bencana Allah Subhanahu wa taala. Falyahdharil mu'min min dzalika kullal hadar. Kita diberikan warning oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sebagai nasihat bagi kita. Awas, hati-hati wahai jiwa yang beriman, berhati-hatilah dengan sesungguhnya. Termasuk juga ketika kita mempergunakan mata kita melihat salah satu daripada saudara-saudara muslim dengan pandangan istisghar, merendahkan, wal ihtiqar, menghina, pandangan hina, bahkan wal istighfaf, pandangan yang meremehkan.
wa minat tatallu ila auratil muslimina wa ayubihim, termasuk juga mempergunakan mata untuk memata-matai aib orang-orang muslim, ya, aurat-aurat orang-orang muslim yang semestinya ditutupi itu semua. Maka tidaklah selayaknya bagi kita di dalam mempergunakan mata itu melihat syahwatid dunia, melihat fata morgana dunia, ataupun hal-hal yang mubah sekalipun daripada dunia yang mendorong kita cinta kepadanya. Tidak selayaknya yang seperti itu, karena hal itu akan meretakkan hati kita dan akan mendorong kita kepada cinta dunia, menghimpun dunia, berpaling daripada akhirat. Justru kita akan lengah untuk membekali diri kita dengan persiapan-persiapan menuju akhirat. Menjaga pandangan dari hal-hal yang sedemikian menjadi penting dan kita kokohkan kepada kita, terlebih kepada kita yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala, dan kita akan kembali kepada darul akhirat. Saudara-saudaraku dan para pecinta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu tabaraka wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam bersabda, pandangan itu merupakan anak panah yang beracun, justru bagian daripada anak panah iblis. Ya, barang siapa yang meninggalkan pandangan-pandangan yang tidak diridhai oleh Allah karena takut kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya ibadah di mana dia akan merasakan manisnya ibadah di dalam hatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu tabaraka wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua, sehingga pandangan kita, mata kita mendapatkan pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menundukkan kepala semata-mata ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada lesan yang mesti kita jaga, saudara-saudaraku, karena lesan itu merupakan nikmat Allah yang paling agung bagi kita sebagai seorang hamba. Pada lesan itu ada kebaikan, ada manfaat yang besar bagi yang bisa menjaga dan memperlakukannya dengan indah. Tetapi hati-hati juga, pada lesan itu juga terdapat kejelekan yang luar biasa, bahaya yang besar bagi yang menyanyiakannya dan mempergunakannya pada sesuatu yang tidak semestinya. Ya, tidaklah seseorang akan terjungkal ke dalam neraka, katanya baginda Nabi Muhammad SAW, kecuali karena ia menuai akibat daripada lesan-lesan mereka. Barang siapa yang merasa beriman kepada Allah Subhanahu tabaraka wa taala, beriman kepada hari akhir, hendaknya ia menjaga ucapan yang baik, katakan yang baik, atau kalau tidak bisa mengatakan yang baik, diam saja, bungkam lebih baik. Diam 1000 bahasa jauh lebih indah daripada kita harus mengeluarkan hal-hal yang serapah. Rahimallahu imra'an kala khairan faghanim aw sakata an syarrin fasalim, man samata najah. Allah sungguh merahmati kepada seseorang yang berkata baik sehingga ia menuai kebaikan dan mendapatkan keberkahan, atau seseorang yang diam daripada berkata jelek, dibanding berkata jelek mendingkan diam, akhirnya dia fasalimah, selamat. Allah akan merahmati jiwa-jiwa yang sedemikian rupa. Masya Allah ya. Ayo kita jaga mata, lidah kita, lesan kita, mulut kita, jaga agar senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sekarang kita hadir, alhamdulillah, syukurillah, di salah satu bulan mulia, bulan Rajab. Ya, bulan Rajab ini bulan kita menanam kebaikan, saudara-saudaraku. Nanti di bulan Sya'ban kita akan merawatnya, sehingga di bulan Ramadan kita akan menuai kebaikan yang telah kita tanam di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin Allahumma amin. Demikian pula saudara-saudaraku, kita jaga anggota tubuh kita yang lain, ya. Ada telinga, ada farji, ada perut, ada tangan, dan kedua kaki kita.
Maka jangan sampai kita melakukan sesuatu dari anggota tubuh kita kecuali sesuatu itu akan membahagiakan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa mudahnya kita di zaman yang luar biasa canggihnya dengan segenap teknologi. Yang paling banyak adalah dengan gadget kita. Hati-hati, ya. Wala taktub bi yadik ghaira syai'in yasurruka yaumal qiyamah. Jangan pernah kau berbuat sesuatu dengan kedua tanganmu melainkan sesuatu itu akan membuatmu bahagia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat, ya. Hati-hati. Kadang tanpa terasa kita menulis sesuatu yang sesuatu itu akan abadi, apakah itu kebaikan ataupun kejelekan. Kalau kebaikan alhamdulillah, tetapi kalau itu kejelekan wal'iyazu billah, kadang bikin bully kepada orang di media sosial kita tanpa terasa. Ya, hati-hati. Wala taktub biyadik ghaira syai'in yasurruka yaumal qiyamah. Jangan pernah kau menulis dengan kedua tanganmu melainkan sesuatu yang akan menghantarkanmu mendapatkan kebahagiaan di hari kiamat, ya. Karena segala sesuatu ada pertanggungan jawabnya, bukan sekedar pertanggungjawaban sosial, tetapi jauh yang lebih penting adalah pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nasihat daripada Al-Habib Abdullah Ba'al Al-Haddad rahimahullahu ta'ala dari kitab An-Nasaih Ad-Diniyah Wal-Wathaya Al-Imaniyah ini menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bis-shawab.